Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah doa pagi. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita semuanya. Terima kasih. Mari kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jika kembali Tuhan kami dapat Tuhan menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Mari Tuhan, Kau melayakkan setiap kami, Tuhan menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Karena kami akan mengundang Kau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Glory Yesus, syukur bagimu ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti,
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjaga kami, Kau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, Tuhan
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pujikan lebih lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari yang indah, waktu yang terindah, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah Kau sendiri Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, otoritas kuasa-Mu Tuhan sudah turun atas hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan, semuanya seturut rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat penguasa di udara yang mengganggu saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Kami mau pasang telinga jasmani kami, terlebih telinga rohani kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, singkapkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu sanggup mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan duduk tenang di hadapan-Mu, seperti Maria Tuhan, yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami mau berlaku seperti itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Percaya saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, apapun yang menghalangi engkau datang kepada Tuhan, lawan dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu. Maka Dia Tuhan yang berjanji adalah setia. Karena itu waktu hari ini itu waktu yang terindah buat saudara dan saya, ketika kita boleh duduk di hadirat Tuhan. Sebab firman yang lain berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Hari ini engkau duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah telinga jasmani dan telinga rohani terlebih lagi boleh kita buka untuk firman-Nya, sehingga Roh Kudus-Nya yang akan menerangi saudara dan saya mampu menjalankan, melakukan segala firman yang akan disampaikan pada hari ini. Sebab saya terlalu percaya firman ini daripada Tuhan, dan biarlah, dan saya terlalu yakin dan percaya, firman tidak akan berhenti sampai di sini. Dia akan bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, sebab firman adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Siapkan hatimu, biarlah setiap saudara dimanapun kau berada mendengarkan firman Tuhan baik-baik, sehingga saat kau mendengarkan firman Tuhan baik-baik, engkau sanggup
melakukannya dengan taat dan setia. Dan percayalah, janji Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Ayub 5 ayat ke-8 berbunyi demikian. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayub 5 ayat ke-8 berkata, tetapi aku di sini adalah Ayub. Tentu Ayub akan mencari Allah, dan kepada Allah Ayub akan mengadukan perkaraku. Bagaimana kalau aku diganti dengan nama saudara dan nama saya masing-masing? Kita akan baca sekali lagi. Tetapi tentu Anton akan mencari Allah, dan kepada Allah Anton akan mengadukan perkaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub 5 ayat ke-8, Ayub bisa berkata demikian, padahal begitu banyak masalah dalam hidupnya yang sedang terjadi, yang Tuhan izinkan. Anak-anaknya diambil, kekayaannya diambil, bahkan tubuhnya terdapat penyakit yang sangat menjijikkan. Tetapi ayat ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya yang saat ini mungkin mengalami seperti hari ini, badai kehidupan, masalah persoalan yang belum selesai, yang hari ini engkau hadapi dan engkau gak tahu sampai kapan masalah ini terjadi, sampai kapan persoalan ini akan selesai. Tetapi ayat ini menguatkan kita semua. Jika Ayub dapat melakukan, dapat berkata-kata dengan imannya, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dia berkata, meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupanku, hartaku diambil, semua diambil, dia tetap bisa berkata, aku akan mencari Allah. Wow, luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dengan keadaan hidup saudara dan saya? Yang mungkin Tuhan izinkan masalah-masalah demi masalah terjadi dalam kehidupanmu. Akankah engkau akan berkata seperti Ayub yang mau tetap mencari Allah dan berkata, aku akan mengadukan perkaraku kepadamu Tuhan. Masalah dan persoalan yang dihadapi oleh Ayub tidak membuat Ayub jauh daripada Tuhan, bahkan mundur daripada Tuhan. Maka itu pada hari ini, biarlah ayat ini kalau sudah dibentangkan buat saudara dan saya, kita mau mencermati, kita mau mengikuti teladan Ayub. Tetapi mungkin kau berkata, oh maaf Bapak, Ayub mungkin punya kekuatan ekstra, tetapi saya siapa? Saya mau katakan dari mimbar ini, Ayub juga manusia biasa saudara. Yang seperti dengan saudara dan saya, yang memiliki daging, memiliki hati. Jika Tuhan izinkan perkara dan masalah ini terjadi dengan Ayub, itu Tuhan terlalu yakin dan percaya Ayub sanggup menanggungnya. Dan saya mau katakan bagi saudara dan saya, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena itu percayalah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, angin badai maupun banjir, saya katakan, itu tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan kekuatan untuk kita boleh melompat dari masalah tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub memang diizinkan Tuhan. Karena memang melalui Ayub inilah kita mau belajar.
Karena salah satunya ayat berkata, Tuhan itu bangga kepada Ayub. Seperti beberapa waktu yang lalu firman Tuhan pernah saya sampaikan, Tuhan itu loh bangga kepada seorang manusia yang bernama Ayub. Sampai diundang iblis ke sini. Lihat itu hambaku Ayub. Tidak ada orang yang rajin dan saleh seperti dia. Karena begitu bangganya Tuhan kepada Ayub ini, maka Tuhan yakin dan percaya apapun yang akan ditimpakan iblis kepada Ayub tidak akan merubah cintanya Ayub kepada Tuhan. Menjadi koreksi kita masing-masing hari ini. Apakah cinta kita mulai berkurang atau justru hilang, saudara yang dikasih Tuhan? Karena persoalan-persoalan hidup, karena masalah-masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu. Biarlah ayat ini menjadi pegangan saudara dan saya. Tetapi aku akan mencari Allah, karena di sana Allah ada kekuatan, karena dengan mencari Allah aku akan mendapatkannya. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Saudara, jangan cerita masalah dan persoalan saudara kepada teman saudara. Mereka tidak punya jalan keluar. Hanya Allah yang punya jalan keluar. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik menurut waktu dan saatnya Tuhan. Karena itu Ayub berkata, bukan hanya mencari Allah, dia mau mengadukan perkaranya, masalahnya kepada Tuhan. Itu yang harus kita contoh, saudara. Meskipun kalau kita baca di pasal 1 sampai pasal 4, saudara lihat begitu banyak yang terjadi dalam hidup Ayub. Ayub begitu menjadi seorang yang kaya raya pada saat itu. Tetapi dengan sekejap mata, semuanya berbalik 180 derajat. Anak-anaknya mati semua, kambing dombanya semuanya, tidak ada semua. Bahkan tubuhnya terdapat sakit yang begitu menyesakkan. Sehingga dikatakan di firman yang lain, di Ayub katakan, dia sampai harus menggaruk tubuhnya dengan pecahan beling. Saudara tahu pecahan beling? Pastinya tubuh itu kalau digaruk dengan pecahan beling, pasti luka-luka, saudara. Saudara bayangkan kejadian Ayub. Dia sanggup melakukan dan menanggung semua itu. Karena apa? Karena Ayub percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Ternyata jawabannya ada di ayat yang lain. Ayub 5 ayat 9 ia berkata, ia yaitu Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Karena Ayub yakin dia mau mencari Allah dan mengadukan perkaranya, karena dia tahu Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara, begitu Ayub mengenal Tuhannya, sampai dia berkata, aku akan mencari Allah. Bahkan kepada istrinya dia berkata, mengapa engkau mengutuki seperti itu? Apakah kita mau hanya terima yang baik? Yang buruk kita tidak mau terima. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub begitu kenal dengan Tuhannya. Hari ini saya mau mengajak saudara dan saya mengenal dan percaya siapa itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 9 saya ulangi, iya, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Karena terlalu yakin dan percaya, Dia Tuhan adalah Allah yang sanggup
melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saya mau bacakan di ayat yang lain, 2 Samuel 7 ayat 23. Ini cerita tentang Daud dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud seperti juga dengan Ayub, dia bisa berkata, siapa seperti Engkau Tuhan, yang sanggup melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang sanggup menghalau Allah-Allah mereka, Allah-Allah dalam huruf kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Ayub, bukan hanya Daud, tapi Dia Tuhan ingin saudara dan saya kenal dan percaya siapa Tuhan kita. Jika Tuhan melakukan semuanya itu, mungkin masalahmu nggak selesai-selesai. Kau harus tetap percaya. Tapi maaf Pak, tapi aku nggak ada pernah jalan keluar. Aku nggak ada jalan keluar sepertinya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu dimanapun kau berada, yang tidak kebetulan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Dia Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Percayalah, nikmatilah, jangan pernah mundur ataupun lari dari hadapan Tuhan ketika engkau menghadapi yang namanya badai kehidupan. Saudara, mungkin badai itu sedang terjadi, mungkin badai itu sedang besar di dalam hidupmu, tapi percayalah, Dia Tuhan akan selalu mendampingimu, menampingi saudara dan saya saat menghadapi badai. Kita pernah baca, kita pernah dengar ketika Yesus diajak dalam perahu murid-muridnya, ketika murid-muridnya sudah putus asa, Tuhan bangun, kita akan binasa. Dia langsung bangun dan menghardik angin dan danau. Dia Tuhan yang akan selalu ada buat saudara dan saya, yang sanggup melakukan perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Perbuatan-perbuatan besar dan yang tak terduga, yang engkau gak pernah lihat dengan mata, dengar dengan telinga, timbul dalam hati. Firman Tuhan berkata, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tidak bisa meminta Tuhan mengikuti apa yang terjadi. Tuhan, aku punya tagihan seperti ini, harus dibayar seperti ini. Aku nggak tahu. Apa yang engkau berkata aku nggak tahu, tapi engkau nggak mau percaya, engkau nggak mau serahkan masalah itu. Tuhan nggak bisa bekerja. Dia akan melakukan perbuatan besar dan yang tak terduga ketika kita melakukan seperti apa yang Ayub lakukan. Ayub, saudara dan saya harus tetap mencari Allah dan bercerita, mengadukan masalah saudara dan saya. Karena Dia Yesus
Allah yang tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jika Dia Tuhan sanggup menolong Ayub, Dia Tuhan sanggup menolong Daud, hari ini pun saya mau katakan dari tempat ini, Dia sanggup menolong masalah saudara dan saya. Asal satu, kita mencari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin berpikir dan berpikir. Kita ketika mendengar firman ini kita percaya. Tapi setelah keluar dari tempat ini, saudara menjadi bimbang lagi. Itu yang tidak diingini oleh Tuhan. Ketika engkau mendengar firman ini baik-baik, engkau harus melakukannya. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku yang Ku sampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, Tuhan berjanji maka berkat-berkat akan turun dalam hidup saudara dan saya. Saudara, keluar dari tempat ini, jangan pernah saudara dan saya bimbang lagi dan tidak percaya apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup saudara dan saya. Hari ini, jika engkau masih hidup, jika engkau masih bisa berkata, Tuhan tolong aku, itu berarti engkau masih punya pengharapan. Karena kenapa saudara? Hanya orang yang sudah ada di dalam lubang 1 kali 2 yang sudah tidak punya pengharapan. Sudah selesai. Tapi buat saudara dan saya yang hari ini masih berdiri karena kasih dan kemurahan Tuhan, saya mau katakan daripada tempat ini, engkau masih punya yang namanya jawaban daripada Tuhan. Karena Dia Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyak. Engkau akan melihat dan engkau akan bisa berkata, ya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita gak tahu. Dan kita juga tidak bisa melakukan Tuhan menurut kehendak kita pribadi. Karena waktu Tuhan bukan waktu saudara dan saya. Tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang tepat dan terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ayat tadi berkata di Wahyu 5 ayat ke-8, tetapi aku akan mencari Allah. Dan aku akan mengadukan perkaraku. Ayub tahu, iya Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dan selain itu, di ayat 15 Ayub juga berkata demikian. Tetapi, ia dalam huruf besar, Tuhan menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Dan dari tangan orang yang kuat. Sekali lagi Ayub 5 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Dan dari tangan orang yang kuat. Selain Ayub itu percaya dia Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia percaya Tuhan itulah penyelamat hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Tuhan tidak mati 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya, kita masih hidup dalam kutuk dosa. Tetapi hanya karena kasih dan anugerahnya, saudara dan saya dilepaskan dari kutuk dosa.
Karena Dia Tuhan adalah penyelamat hidup saudara dan saya. Karena itu saudara tahu, tidak mungkin ada orang yang mau berkorban untuk orang lain, bahkan untuk saudaranya sendiri, bahkan mungkin untuk keluarganya yang paling terdekat. Mungkin ada cerita ketika hukuman mati itu datang. Adakah orang berkata, udah biarlah, jangan dia yang dihukum mati, aku aja. Ada? Tidak ada saudara. Hanya Yesus yang mau mati buat saudara dan saya. Dia Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena itu Ayub percaya, tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Karena Ayub percaya, Dia Yesus sanggup menyelamatkan, sanggup mengangkat orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam garis paling bawah, yang gak punya harapan. Dia Tuhan sanggup mengangkat. Dia sanggup menyelamatkan. Orang miskin adalah gambaran orang yang gak punya harapan, saudara. Orang yang paling di titik terendah mungkin, yang gak bisa ini, gak bisa itu. Dia Tuhan sanggup menyelamatkan orang-orang seperti itu. Ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Tuhan berjanji, tangan yang kuat itu akan dilepaskan daripada hidup saudara dan saya. Tangan yang mungkin menutupi mata jasmani dan rohanimu, yang kau gak bisa melihat kedahsyatan Allah, keajaiban Allah. Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan menyelamatkan dari kedahsyatan mulut mereka dan tangan orang kuat. Mungkin tangan itu menutupi telinga saudara, sehingga kau gak bisa mendengar suara Tuhan yang berkata, ini aku, jangan takut, percaya saja. Hari ini saudara, lakukan komitmen. Saya bacakan ayat 2 Samuel 22 ayat 2-3 berbunyi demikian. 2 Samuel 22 ayat 2-3. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Itu dikatakan Daud ketika Daud sedang menghadapi persoalan yang begitu besar. Tapi dia juga bisa berkata di dalam kelemahan sekalipun. Dia bisa berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku dan gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Karena itu saudara dan saya, biarlah saudara dan saya saat menghadapi masalah dan persoalan, ketika itu terjadi di dalam hidupmu, berkatalah seperti Daud, berkatalah seperti Ayub,
Engkaulah panji keselamatanku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah kubu pertahananku. Wow, luar biasa. Ketika Tuhan dielulukan seperti itu, saya percaya. Saya terlalu percaya. Dia gak akan berlama-lama untuk menahan pertolongan ini daripada hidup saudara dan saya. Ketika engkau menghadapi masalah dan persoalan hidup, tetapi engkau bisa tetap berkata, Tuhan, aku percaya engkau penyelamatku, engkau juru selamatku, engkaulah perisaiku, engkau kubu pertahananku. Pasti dia Tuhan ketika dia melihat dari surga, melihat anaknya yang punya iman sedemikian hebatnya, dia pasti akan berkata, malaikat, tolong dia. Saya terlalu yakin dan percaya. Ketika harapanmu tidak ada sama sekali, di saat itulah ketika engkau mengangkat tangan dan mengangkat wajahmu di hadapannya, engkau berkata, engkau penyelamatku, engkau batu penjuruku. Seketika itu saya terlalu percaya. Dia Tuhan akan datang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena itu, biarlah saudara dan saya sudah punya dua komitmen seperti Ayub dan Daud saat menghadapi masalah hidup. Tetapi aku akan mencari Allah. Wow. Ketika engkau dalam persoalan dan masalah, tetapi kau tetap mencari Allah, Dia pasti Tuhan yang gak akan berlama-lama untuk menolong hidupmu. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang mungkin gak pernah terpikirkan dari hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, sudah 2 poin kita belajar dari Ayub dan juga Daud. Bagaimana dengan yang ketiga? Kenapa Ayub bisa berkata, tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Di ayat 16, demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil. Kenapa Ayub bisa tetap mencari Allah dan mau mencari Allah di tengah masalah yang sedang dihadapi Ayub? Karena Ayub tahu Dia Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Kita akan baca ayatnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Tuhan adalah tempat pengharapan kita. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekali lagi saya baca 1 Timotius 4 ayat 11. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Ayub bisa tetap mencari Allah dan bisa tetap berkomunikasi, tetap menyerahkan masalahnya kepada Allah?
Karena dia tahu, karena Ayub tahu, hanya Yesus yang pengharapan sejati di dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, pengharapan berbicara tentang bagaimana Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang gak pernah kita pikirkan. Tetapi kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, begitu luar biasanya ayat-ayat ini. Ayub bisa mengajarkan kepada saudara dan saya. Dia bukan hanya percaya Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dia bukan hanya percaya dia sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tetapi dia satu-satunya pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Timotius tadi, kita harus berjeripaya dan berjuang. Paulus mengingatkan saudara dan saya, jika engkau mau melihat pengharapan itu daripada Allah, saudara dan saya harus berjuang dan berjeripaya. Apa artinya? Harus mengusahakannya, bukan justru mundur karena masalah dan persoalan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan waktu-waktunya kita undur daripada Tuhan, bahkan mungkin lari dari hadapan Tuhan. Tuhan itu sanggup melepaskan apa saja yang terjadi dalam hidup. Tapi dia bukan Allah yang mau memaksa. Dia Yesus sanggup seketika ini juga melepaskan masalah dan persoalan hidup saudara dan saya. Tetapi dia Tuhan tidaklah Tuhan yang suka memaksa. Maksudnya seperti apa, Pak? Ketika engkau punya masalah dan persoalanmu, engkau merasa persoalan ini tetap kau pegang, meskipun kau berkata, Tuhan aku punya masalah. Tapi engkau gak mau menyerahkan 100% masalah itu kepada Tuhan. Dia pasti Tuhan yang tidak mau memaksa hidup saudara dan saya. Dia akan bekerja dalam hidup saudara dan saya dan sanggup melepaskan dari semuanya. Ketika kita dengan senang hati menyerahkan masalah itu kepadanya. Sebab hanya Dialah gunung batu kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saudara hari-hari ini yang mungkin secara kasat mata masalah dan persoalan gak pernah habis terjadi dalam hidupmu. Biarlah kita belajar seperti Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, aku akan kembali dengan telanjang. Artinya dia tidak melihat apa yang sudah dimilikinya diambil, tapi dia tetap percaya dia tetap Tuhan yang baik. Sehingga Ayub bisa berkata di ayat selanjutnya, di Ayub 5 ayat 17 berkata demikian, sesungguhnya ketika dia tetap mencari Allah, dia bisa berkata seperti ini, sesungguhnya, jadi pasti saudara, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa.
Ayat 18 berbunyi demikian lebih lagi. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Terakhir, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Begitu banyak yang kita bisa belajar dari seorang Ayub. Ketika dia tidak melihat apa yang sudah diperbuat oleh iblis atas seizin Allah, mengambil semuanya itu, tetapi dia tidak biarkan imannya itu juga mundur daripada Tuhan. Karena dia bisa berkata dengan luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, Ayub 5 ayat 17 sampai 19. Sesungguhnya dia bisa berkata ketika dia dalam kesesakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ayat ini mungkin gak cocok buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita sedang mengalami teguran dan ujian daripada Tuhan. Tetapi Ayub bisa berkata, sesungguhnya pasti berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kenapa kita manusia harus berbahagia ketika kita ditegur? Sebab itu janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Karena dia tahu, dia punya jawaban di ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Karena dia terlalu yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya, yaitu hidup Ayub, dia bisa berkata dengan iman yang luar biasa, dia yang melukai, dia juga yang akan membebat. Dia Tuhan yang memukuli saudara dan saya, tetapi tangannya juga yang menyembuhkan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kau berkata, ya Ayub kan beda dengan saya, Pak. Saya mau katakan dari mimbar ini, seperti tadi sudah saya katakan di awal. Tuhan melakukan semuanya itu karena dia tahu Ayub sanggup untuk melalui semuanya itu. Karena itu saya mau berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak melebihi kekuatanmu. Karena dia Tuhan yang sanggup melihat dan mengukur kekuatan saudara dan saya. Jadi kesimpulannya dari kita dengarkan ayat dari firman Tuhan hari ini adalah jangan kita pernah cengeng di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa persoalan dan pencobaan masalah hidupmu melebihi kekuatanmu. Karena dia Tuhan yang melukai, dia Tuhan juga yang membebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengarkan ayat-ayat ini yang begitu indah, akan lebih indah lagi ketika kita bukan hanya mendengarkannya. Akan terjadi perubahan-perubahan, akan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan rohani, akan terjadi buah-buah roh
ketika kita bisa melakukannya semuanya itu. Bukan hanya mendengar, oh ya, Ayub itu sanggup. Tapi bukan saya. Engkau berkata seperti itu. Engkau meragukan Tuhan yang dahsyat. Engkau meragukan Tuhan yang besar. Hari ini perbarui komitmen. Mengapa Ayub bisa tetap mau mencari Allah dan mau tetap dekat kepada Tuhan? Karena dia tahu Allah itu Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan keajaibannya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kenapa Ayub bisa tetap dekat kepada Tuhan meskipun masalah itu selalu ada dan selalu ada, bahkan menghabiskannya semuanya? Karena dia tahu Tuhan itu penyelamatnya. Dia ada bersama-sama orang miskin. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa Ayub bisa tetap bertahan, bisa tetap dekat dan memuliakan nama Tuhan? Karena Ayub tahu dia Tuhan adalah pengharapan satu-satunya di dalam hidup saudara dan saya. Hanya dia kota benteng kita. Hanya dia kubu pertahanan kita. Jangan pernah ragukan kuasanya. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Yesus sanggup menolong hidupmu dan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Asal kita mau melakukan seperti yang dilakukan Ayub. Bukan mundur, bukan lari dari hadapan Tuhan, bukan juga marah kepada Tuhan karena masalah dan persoalan, tetapi tetap mencari Allah. Tetap mencari Allah dan tetap dekat kepada Tuhan. Karena dia Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak akan menunda-nunda memberikan jawaban bagi orang yang selalu berharap dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Saya rindu firman ini bukan hanya didengarkan, tetapi firman ini boleh dilakukan dengan taat dan setia. Sehingga dia Tuhan akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena dia Tuhan yang menjadi penyelamat hidup kita. Karena dia Tuhan sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Buat firman-Mu yang sudah Engkau tabur pada hari ini. Biarlah firman ini boleh terjadi dalam hidup setiap kami. Orang-orang yang terus menaruh harap dan percaya kepadamu. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa Tuhan. Tetapi kami terlalu yakin dan percaya. Apapun masalah dan persoalan kami, itu kecil di hadapan-Mu.
Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba percaya firman ini boleh selesai. Tapi dia akan terus bekerja di setiap lubuk hati-hati yang merindukan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sobat terkasih yang siap melakukan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.